bunga tidak bermekaran pada waktu yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya diberi kesempatan untuk pembawa ya pengganti Riko lah. Nanti kena semua giliran ya. Bukan saya aja, cuman di sini kita belajar. Saya secara public speaking masih jauh sekali dibilangkan dengan sempurna. Tapi mungkin kalau ngobrol di offline ya, bukan secara bertatap gini, mungkin saya bisa lebih lancar. Cuman kalau secara tatap muka rame gini, mungkin masih ada apa deg-deg gitu, nervous lah ya. Harap malum semuanya kita mencoba belajar. Nanti semua juga kita kasih kesempatan untuk berdiri di depan, karena baru kali ini saya dikasih durasi 1,5 jam, tapi saya nggak yakin juga, tapi saya coba ya. Siapapun saya pengen malam hari ini kita di Revolusi Mental, siapapun pembawa materinya, jangan lihat siapa yang bawanya, tapi ambil inti dari yang disampaikan. Yang baik ambil, praktekkan, yang tidak baik buang. Ya, saya di sini berniat membawakan hal baik. Mungkin teman-teman bisa menyerapnya masih berkisar tentang kebahagiaan dan bersyukur. Ya, karena tak dari tadi memang kita lagi berusaha untuk tetap di mode bahagia dan bersyukur. Ya, jangan dipindahkan mode pesawat biar nggak hilang ya. Jadi yang kayak disampaikan Ahmad, dia mungkin ada berpikir bahwa target bukanlah sebuah tekanan, tapi target adalah sebuah tantangan. Jadi pemicu kita bahwa saya harus misalnya ada target saya seminggu 5, berarti ada pemicu di sana sehingga menjadikan itu tantangan bukan tekanan ya. Kayak Agung tadi juga udah nyampain, wah luar biasa pokoknya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyampaikan sedikit ataupun motivasi. Mudah-mudahan kita semua akan bisa menyampaikan, tapi ya itu akan lebih enak menyampaikan, ada ruhnya atau ada apa ya, powernya di saat kita memang sudah mempraktekkan. Mungkin kayak Ahmad tadi mempraktekkan bahagia ya, mempraktekkan bahagia 1 minggu mungkin dia coba dengan saya bahagia, benar nggak sih apa yang dikatakan Bu Vika? Ya alhamdulillah, ternyata hari ini aja dia 200 WA masuk, ada 200 orang ya dari TikTok. Wah luar biasa. Dia kemarin ngasih lihat ke saya TikToknya, pagi itu baru berapa? 3.000 yang nonton ya. 300 atau 3.000. Baru berapa jam kemudian udah 34.000. Buset, itu masuk ke apa? WA-nya banyak banget sampai katanya saya kalau diem di kantor kok malah banyak ya yang ngechat. Kok saya kalau saya di kantor ngerjain yang administrasinya kok malah banyak yang janjian gitu. Tanpa sadar Ahmad itu mungkin sudah menjalankan apa yang artinya sini mungkin dia enjoy mengerjakan pekerjaannya, tidak ada kata hitung-hitungan, mungkin dia memang all out mengerjakannya, saya juga nggak tahu, tapi ya mungkin itulah balasan dari Tuhan bahwa rezeki itu tidak akan pernah jauh dari orang yang bahagia dan bersyukur. Ya, di sini juga tadi disampaikan sama Riko bahwa bahagia itu adalah keputusan, ya. Keputusan dari kita sendiri bukan karena sesuatu hal sehingga baru bikin kita bahagia, tapi memang itu adalah keputusan dari kita sendiri. Tapi keputusan yang bagaimana, ya? Di saat kita memutuskan untuk kita bahagia, berarti ada hal lain yang membuat kita itu, saya putuskan diri saya bahagia. Nggak mungkin ujuk-ujuk saya putuskan diri saya bahagia, terus saya bisa bahagia menjalani hari-hari. Apa bisa seperti itu? Oh, tidak bisa. Ya. Kebahagiaan bisa kita putuskan dengan
Cara bersyukur ya, simple. Bersyukur. Sekecil apapun yang diberikan di saat kita bersyukur, insya Allah hasilnya pun akan luar biasa. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, coba kasih dulu. Karena panjang durasinya ya kok, jadi saya mungkin lempar-lemparan ini. Cara bersyukur, coba ada beberapa cara mungkin bersyukur menurut pandangan masing-masing aja. Bisa? Coba Tigor, coba cara bersyukur Tigor gimana? Sebetulnya cara berdiri atau Nah, bebas. Yang bebas? penting isinya ya. Mau ngomongnya nggak kelihatan orangnya, yang penting Oke. isi dari Ya, assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya cara bersyukur itu tiap orang, menurut pandangan Tigor itu tiap orang berbeda Ya. cara bersyukurnya. Nah, kalau dari diri Tigor sendiri, supaya bisa bersyukur itu biasanya harus ada objek yang harus disyukuri, biasanya Oh. gitu. Ya, itu kan menurut orang masing-masing Nah, gitu. saya kasih 3 pilihan aja. Cara bersyukurnya melalui ibadah, apakah melalui lisan, apakah melalui apa itu? Ibadah, Lisan, hati. ya. Ya, kalau bersyukur harus sinkron tiga-tiganya. Ya, tapi kan keseringan ibadahnya gimana? Eh, Ya, ibadahnya agak kurang ini. oke. Kita bersyukur, kadang kita tahu kita disuruh bersyukur. Tapi kita kadang sulit banget, perasaan kita udah bersyukur sih, tapi kenapa masih jauh dari hasil kadang ya. Termasuk saya juga kadang di sini saya masih belajar sama, semuanya juga masih belajar, kadang saya juga masih belum semuanya saya praktekkan, masih ya setiap apa yang saya dengar ada hal baik saya coba untuk serap, saya coba praktekkan mulai dari hal kecil sehingga itu nyampe dan akan jadi kenyataan sehingga saya pun menyampaikannya enak. Kalau saya sekarang masih belum kayak Bu Vika tuh power-nya udah gitu karena udah banyak hal ataupun yang di jalan itu memang sudah dari praktek-praktek yang dia lakukan. Ya cuman di sini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang disampaikan siapapun yang menyampaikan, tapi kalau kita praktekkan mudah-mudahan memang itu terbukti sama kita, jadi kita ada power saat menceritakannya. Ya, ada yang saya juga pengen berbagi itu 8 cara bersyukur, ya boleh dicatat, boleh diingat yang daya ingatnya kuat boleh, tapi kalau yang mungkin butuh itu boleh saya tulis ya. Nanti, bisa kalau mau maju satu-satu juga boleh, agak ketutup yang di belakang. Yang pertama, 8 cara bersyukur. Semuanya ini mungkin udah ada yang mempraktekkan, cuman ada yang belum mempraktekkan, termasuk saya ada beberapa yang belum saya praktekkan. Pertama, selalu mengingat Tuhan di manapun dalam dalam kesulitan atau kebahagiaan. Ini kali aduh naik ya tulisan. Ini simple ya, selalu mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun ya, ada dan kapanpun. Kapanpun, dalam kesulitan atau kebahagiaan. Siapa yang mengingat Tuhan di saat dalam kesulitan? Semua ya? Siapa yang mengingat Tuhan dalam saat bahagia? Nah, itu kelemahan kita ya. Kelemahan kita itu di saat kita terpuruk jatuh, ya Allah, cobaan ini
terlalu berat buat saya, bla 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 bla, ngeluhnya sama Allah. Di saat kasih rezeki juga terus gitu. Di saat kita dikasih kebahagiaan ataupun rezeki yang lebih dari Tuhan, udah mulai agak sombong dikit nih. Oh, gara-gara aku jual rumah banyak nih. Udah lupa ke Tuhannya ya. Dapat dapat konsumen dari mana? Dari web. Bukan harusnya dari Allah yang melalui web. Nah, kalau kita mengingat Tuhan ya, ini salah satu cara bersyukur. Di saat selalu mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun dalam kesulitan ataupun kebahagiaan. Ini cara bersyukur satu. Karena mensyukuri nikmat Allah itu mulai dari kita bernafas, bangun tidur, harus kita syukuri. Terus pemandangan menurut saya PK5 itu Masya Allah ya, bagus. Ada kayak di Mesir kalau menurut saya, ada gunung, ada kikisan, kayak istana yang tertutup, ada tempat wisatanya di sana, kali-kali kalian marketing coba ke sana, lihat biar bisa promosi ke konsumennya bahwa di sini ada kawasan wisata, ya kan? Nah itu kita selalu mengingat Allah saat kita survei, kita juga ngasih apa namanya ke konsumen kita apa yang kita bayangkan juga biar sampai ke dia bahwa pemandangannya nih view-nya bagus bla 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 bla. Tapi kita jangan lupa bersyukur. Bersyukur dulu sana bahwa alam begitu indah, ya. Oke, kita masuk yang kedua. Selalu mengingat, ingat lagi, enggak, janji Tuhan. Tahu janji Tuhan? Coba siapa? Saya lempar lagi karena waktu durasi lama. Oke, Jaya, Jaya, Jaya. Mana mik, mik, mik. Kita ambil dua-duanya Allah ya, Allah atau Tuhan. Karena kita di sini toleransi, jadi kita ambil dua-duanya di sini Allah atau Tuhan. Nah, selalu mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Bung Jaya? Janji Tuhan yang saya tahu, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah rezekimu. Cakep. Tapi jika kamu tidak bersyukur kepadaku, niscaya azabku sangat pedih. Mantap. Berarti Itu ya, benar. berarti kita termasuk orang-orang yang celaka. Nah, itu ya maksudnya. Betul sekali yang dibilang sama Bang Jaya itu selalu mengingat janji Allah. Karena apa? Yakinlah bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Termasuk doa seorang penjahat pun kadang dikabulkan. Percaya atau enggak kalian itu yang terjadi. Seorang penjahat, pembunuh ataupun siapapun itu doanya pasti dikabulkan. Apalagi kita yang mengarah ke arah kebaikan. Ya, di sini ingatlah ingat janji Tuhan bahwa di situ tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semuanya doa dikabulkan. Tapi kadang kitanya tidak ngeh. Udah dikasih sehat, masih aja ya Allah duit segini lagi. Padahal nikmat Tuhan itu bukan hanya ke materi. Mulai dari kesehatan, mulai dari wajah tampan, rupawan, ya dikasih Tuhan itu. Ya kalau janji-janji manusia itu palsu, banyak yang palsu. Ada yang kena PHP sama orang-orang tercinta, ya. Janji Tuhan itu pasti. Kalau janji manusia itu palsu. Nah, Kak Susi tahu. Ya. Jadi ingat di saat kita ingat janji Tuhan bahwa kita tadi yang disampaikan Jaya, di saat orang bersyukur itu akan dikasih rezeki yang berlipat-lipat ganda, tapi di saat kita tidak mengingkari janji Tuhan atau kita tidak percaya dengan janji Tuhan, maka kita termasuk salah satu orang yang celaka atau orang yang apa tadi? Merugi ya, merugi. Jadi ingat, di saat kalian mau konsumen 5, berdoa aja dulu.
Berdoa, tapi ya bukan berdoa cuman berdoa aja ya, ada 5 dimensi doa kan. Terus tanya lagi, 5 dimensi doa, apa? Ya saya harap udah paham semua di sini ya. Nah jadi, di saat kalian pengen konsumen 5 dengan ikhtiar yang kalian lakukan, yakinlah bahwa setiap doa tidak ada yang tidak dikabulkan. Ya, berarti kita harus yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Jangan takut lagi. Berarti hilangkan rasa takut ya. Yang tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuman kitanya yang kadang tidak ngeh. 3, menjauhi eh bukan. Oh iya. Nah, ini menjauhi penyakit hati. Ya, kita udah sering belajar di sini ya tentang penyakit hati, mental block ya, udah paham semuanya. Sebenarnya hati itu bersih ya Pak ya, pikiran ya yang kotor ya. Nah itu ingat, jangan ada pikiran kotor. Ya, betul, betul. Pikiran itu memang suka mengacak-acak otak kita ya. Nah itu. Tapi kadang ada HP orang Pak, hati udah bilang jangan ini, tapi pikiran tadi ya ambil. Nah, berarti kotor otaknya ya. Ya jadi kayak itu. Jadi bahwa semua hati itu tidak ada yang jahat. Semua hati itu baik, hati itu putih ya, tapi dikasih noda dari pikiran. Pikiran itu dapatnya dari panca indera, pendengaran bisa jadi ya, panca indera ya, mata. Oke, tepuk tangan buat Pak Jamal. Keren ya. Ya, di sini menjauhi penyakit hati itu mulai dari ria, iri, dengki tadi, terus sombong, takabur ya, takabur dan sombong semua dari pikiran sehingga di saat kita iri melihat orang lain nanti ya itulah yang akan menjadi penyakit hati yang tadi Tuhan akan mengirim rezeki ke kita akhirnya tertutup oleh mental block tadi yang pikiran negatif tadi. Ya, jadi kita harus tetap di mode, tetap masih di mode pikiran positif biar semuanya bisa membersihkan pikiran-pikiran negatif ya. Itu tadi tetap menjauhi penyakit hati karena dengan menjauhi penyakit hati berarti itu udah tandanya kita bersyukur ya. Bahwa kalau ada orang yang booking jangan iri ngeliat orang booking, tapi sebutkan alhamdulillah biar nular nanti rezekinya ke kita. Siapa tahu dengan kita mengucapkan syukur untuk orang lain itu akan berdampak baik buat kita. Oke. Yang keempat, kita lanjut yang keempat. Mengingat, ini kebaca nggak ini? Akibat jika berpaling dari Tuhan. Mengingat akibat jika berpaling dari Tuhan. Jadi di sini ada poin mengeluh, takut, bimbang, ragu, semua hal-hal negatif yang akhirnya kita itu tidak kayak yang nggak percaya Tuhan. Jadi kayak yang kita tuh kayak yang apa ya, berpaling dari Tuhan. Jadi kita mengeluh, misalnya yang sering kita disampaikan di revolusi mental, kita takut dengan hari esok. Ya berarti kita udah berpaling dari Tuhan, udah tidak percaya sama Tuhan dan itu sama aja dengan kita itu mengkhianati Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, jadi rasa bersyukur itu dengan kita menghilangkan rasa mengeluh, dengan kita hilangkan di saat pun kita dihampiri rasa mengeluh atau takut atau bimbang atau ragu, cepat kendalikan.
Karena di sini kita udah belajar tentang revolusi mental, bagaimana cara mengendalikan rasa-rasa yang tidak kita inginkan tapi tetap bersemayam di pikiran, di hati, karena dari lahir kita udah diciptakan dengan rasa-rasa itu sehingga tidak bisa untuk dibuang, tapi bisa untuk dikendalikan. Ya, jadi belajar untuk mengendalikan. Ya, tidak bisa kalau kita mengeluh, pasti kita sebagai manusia pasti aja ada saatnya mengeluh, cuman harus cepat dikendalikan dan hilangkan. Bahwa kita percaya Tuhan, semua permasalahan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya, itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, biar bahagia hidup, jadi harus sering-sering bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ini yang disampaikan Agung tadi mungkin ya bisa nyambung ke yang dikatakan Agung tadi, saat kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, ada rasa syukur kita di situ sehingga kita tanpa sadar bersyukur kepada Tuhan. Ya, di saat kita diberi orang sesuatu dan kita mengucapkan rasa syukur, percayalah di saat orang yang kita beri itu rasa syukurnya 50%, tapi yang mengucapkan terima kasih itu rasanya 2 kali lipat dari rasa yang memberi. Jadi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat itu mulailah dari sekeliling kita dulu, ya. Mulai dari orang tua, yang masih ada orang tua, sudah orang tua, ke tetangga. Tetangga kita jangan sampai kita berbaik hati atau kita apa, memberi ke orang lain yang jauh di sana, tetangga kita sendiri kelaparan tidak tahu. Jadi peka-pekalah kepada tetangga. Jadi oleh kiri kanan, depan belakang tetangga kita, apakah ada yang kesulitan, apakah ada yang butuh bantuan, ataukah ada yang butuh pertolongan kita, mungkin itu yang bisa kita dahulukan. Ya, jangan sampai kita membantu orang yang jauh, tapi yang terdekat dari kita terlewatkan. Ya, itu salah. Jadi orang terdekat kita dulu perhatikan, bukannya salah ini ya, bukannya salah, tapi alangkah lebih baiknya. Karena emang urutan-urutannya seperti itu. Ya, jadi berbuatlah baik belajar dari sekeliling kita dulu sehingga kita nanti bisa meluaskan ke orang lain yang ke luas halayak luas. Ya. Jadi mengucapkan terima kasih ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan melalui hambanya yang lain, dan itu pun sebaliknya saat kita juga memberi kepada orang lain itu kita akan ada rasa bahagia di sana, tapi percayalah bahagia orang yang kita beri itu akan 2 kali lipat dari yang kita rasakan. Ya, itu poin kelima. Poin keenam, meningkatkan ketakwaan. Nah, ini yang tadi mungkin orang bersyukur itu bisa memang wajib ya sebagai umat muslim ataupun non muslim itu mungkin ada cara-cara tersendiri, mungkin cara beribadah yang non muslim. Kalau muslim kita dengan sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunat di sana, dan menjalankan puasa pada bulan Ramadan ataupun puasa di Senin Kamis, itu adalah bentuk syukur kita. Ya, kenapa kita sholat 5 waktu di sini? Mungkin termasuk saya masih mempraktekannya masih ini ya, masih belum. Ya, mungkin yang lainnya juga alhamdulillah kalau yang sudah mempraktekkan, tapi di sini saya akan berbagi caranya bersyukur tuh seperti ini. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa melengkapi dari 8 cara bersyukur ini ya. Walaupun kalau 8-nya belum berarti minimal 7 gitu kan. Ya. Jadi meningkatkan ketakwaan ini salah satunya mungkin kalau yang di umat muslim sholat 5 waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan atau puasa di sunnah di Senin Kamis atau menjalankan ibadah-ibadah yang lain, karena di sholat itu kita menghindari dari yang namanya keji dan
mungkar ya. Jadi harus melakukan hal-hal yang baik di sana, belajar bahwa kita harus menjalankan biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dengan puasa kita akan sadar bahwa menahan rasa haus dan lapar mulai dari rasa, juga menahan rasa haus dan lapar mulai dari kita pengendalian juga di sana. Jadi kalau kita bersyukur melalui ibadah itu akan paham bahwa oh ternyata rasa lapar tuh seperti ini ya. Jadi kita akan lebih peduli ke orang lain dan mensyukuri. Ya Allah terima kasih, ternyata di saat lapar makan nasi putih doang kayaknya nikmat banget nih, ya kan? Kayak gitu. Jadi diajarkan kita untuk bersyukur. Ya, itu yang meningkatkan ketakwaan. Jadi makin kita bersyukur di sana, mudah-mudahan poin ke-6 ini bisa kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang sudah rutin, ya sudah apa tidak bolong-bolong, ditambah lagi sunahnya ya, biar lebih afdol. Yang ketujuh, ya ini yang sering juga kita bahas, sedekah atau berbagi. Bukan dinilai dari besar atau kecilnya kita bersedekah atau berbagi, tapi ada pembelajaran di sana bahwa dari hasil kita itu memang ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya, tidak bisa mungkin secara full, belum bisa untuk mengikuti aturan, mungkin belajar dulu nih berapa. Ya, nanti sampai kita paham bahwa oh, ternyata dengan saya mengeluarkan atau saya sedekah lebih atau 10%, kalau di muslim mungkin 2,5%, kalau di non muslim mungkin 10% ya Kak Asia. Nah, di situ akan dengan sendirinya nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah semuanya akan tidak ada beban. Ya kalau kalau sekarang mungkin bagi yang tidak punya uang mungkin agak ini juga, agak masih ada pasti yang mikir-mikir kalau namanya secara finansial ya bersedekah itu paling berat itu memang di finansial. Kalau sedekah senyum mungkin semuanya bisa ngasih ya spontan. Kita sedekah senyum ada orang senyum. Kalau mau sedekah simple senyum dulu. Tiap ada orang senyum, senyum. Nah, kalau enggak senyum aja terus. Itu juga bentuk sedekah, ya. Terus bentuk sedekah kan Pak Jamal itu, senyum itu? Iya. Nah, kan belajar 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 sedekah dia senyum, senyum sendiri ya, kayak gitu. Ya, Kak, saya yakin poin 7 semuanya sudah paham dan sudah menjalani, ya. Tapi lebih dirutinkan lagi, mudah-mudahan kita istiqomah, ya. Walaupun ada di sebelah, kalau yang di kantor mungkin ada KC, ada kotak amal di situ, boleh belajar dari situ, mau 2.000, mau 1.000 atau kembalian dari kita belanja. Kalau uangnya 50.000, kita belanja 5.000, kembaliannya kita masukkan, ya 45.000 berarti. Atau, ya kan uangnya 50.000, jajan 5.000, belajar, kembaliannya kita masukkan kotak amal. Ya, nah, jangan ketawa. Ya, kalau masalah ngaitin ke finansial memang rada-rada abot ya. Ya banyak sedekah atau berbagi yang bisa dilakukan, berbagi ilmu, berbagi informasi positif, berbagi makanan bisa, ya. Jadi berbagi konsumen juga bisa. Yang mau, ya boleh. Ah, yang banyak konsumennya itu dibagi-bagiin itu salah satu bentuk syukur bahwa saya akan dilipat gandakan lagi sama Allah. Ya, berat emang poin 7 ini berat-berat sedap, ya. Di saat kita berani ngambilnya berarti akan siap dengan rezeki yang berlimpah. Pasti. Percayalah kita sering dibahas di sini dan itu sudah terbukti sebenarnya ya, sudah pasti setiap orang sudah merasakan hasilnya, hasil dari sedekah itu. Walaupun secara tidak nyata bukan hanya finansial, sekali lagi saya bilang bisa bentuk dari kesehatan, kesehatan kita bisa dari kesenangan, bahagia, hati yang bahagia, kayak gitu kan. Jadi banyak bentuk Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Yang 8, syukuri apa yang sudah dikasih sama Allah. Apapun, mau sekecil apapun tadi, saat kita mensyukuri, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Ya, kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, kata elang juga, mana elang nggak datang.
Kata Lang juga, bunga tidak bermekaran pada waktu yang bersamaan, ya. Ada masanya nanti kita, berarti, oh si itu booking 5, oh tercapai target minggu ini. Ya kita tidak bisa menyamakan dengan siapa yang bookingnya hari itu tercapai. Cuman bagaimana cara kita memantaskan diri biar bisa ke arah yang mekarnya sama, nanti mekar, sama-sama mekar. Ya, walaupun tidak bersamaan, tapi ada masanya kita mekar. Ya, tapi ya itu tadi tidak semuanya sekonyong-konyong langsung kita dapat konsumen 5, walaupun semua doa dikabulkan sama Allah, tidak ada yang tidak dikabulkan, tapi ada bentuk ikhtiar di sana. Bentuk ikhtiar juga bukan hanya logika. Logika itu posting-posting ke web, FB, Instagram, Twitter, TikTok. Bukan hanya itu yang secara logikanya ikhtiarnya, tapi ada juga ikhtiar non logika namanya, yang itu ya bahagia, enjoy, target bukan kita jadikan tekanan, tapi kita jadikan tantangan. Tapi bagaimana prakteknya kan itu, bahwa kita selalu bersyukur ya, salah satu ikhtiar non logika. Saat kita bersyukur ataupun dan kita bahagia, percaya rezeki kita juga akan ditambahkan. Itu ikhtiar non logikanya. Ya, kita juga sudah tadi dipraktekkan sama tim kita juga Ahmad, dan terbukti dia dengan lepas enjoy dan dia menjalankan ikhtiar secara logikanya, dan non logikanya dia praktekkan, alhamdulillah dia booking 4. Apalagi kalau dilipat gandakan itu ikhtiarnya. Dilipat gandakan, non logikanya juga dilipat gandakan, dalam arti banyak sekali hal-hal ikhtiar non logika yang bisa kita lakukan. Tapi yaitu belajar lagi istiqomah, gimana caranya biar rodanya jangan turun ke bawah tapi tetap stabil. Dengan kita pasang rem cakram, ya rem cakram di situ, selalu bersyukur, bahagia, terus tadi hal-hal yang non logika kita jalankan semuanya. Sering banget kalau kita ambil di revolusi mental, Rico, Bu Vika itu sering kali nyampaikan bahwa sebenarnya rezeki itu datangnya kita, magnetnya itu kita, ya. Di saat kita berpikir positif, di saat kita melakukan hal-hal yang baik, peduli terhadap lingkungan, insya Allah nanti alam semesta juga akan mengirimkan energi yang baik ke arah kita. Ya, itu cara bersyukur, mudah-mudahan ya dari 8 cara, banyak mungkin masih banyak cara-cara bersyukur ini, cuman kita bahas 8 aja di sini. Salah satunya mungkin kita juga harus bersyukur kenapa kita bisa kerja di sini. Itu juga harus patut kita syukuri.